Satu unit truk bermuatan patung melaju ugal-ugalan di Jalan Raya Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Truk ini ternyata dikemudikan seorang warga negara asing asal Inggris bernama Damon Anthony Alexander Hills, usia 50 tahun. Belakangan diketahui Damon mencuri truk yang sedang terparkir di pinggir jalan. Pelaku menendang sopir truk dan memaksanya agar keluar dari kendaraan. Saat mengemudikan truk, pelaku menabrak sebuah sepeda motor yang parkir di depannya. Truk itu juga menabrak mobil yang sedang melintas. Pelaku kemudian membawa truk ke arah jalan bypass Ngurah Rai dan menabrak portal tol. Hingga akhirnya truk itu tiba di bandara dan pelaku masuk ke dalam gedung area terminal internasional. Warga yang mengejarnya kesal kemudian menghakimi pelaku. Akibat peristiwa ini, sopir truk mengalami kerugian karena truk yang dikendarainya mengalami kerusakan dan patung yang dibawa juga ikut hancur. Oh gitu, tapi waktu kejadian itu, Mas tahu nggak sih si bule ini dalam kondisi mabuk apa? Enggak, soalnya saya tidak kenal, tidak tahu itu bule, nggak tahu itu Pak. Mas rencananya mau kemana Mas bawa truk ini dan memang lagi mangkal di sana apa bagaimana? Itu tempat bongkar saya. Bongkar muatan ini di sana, di alamat itu. Sampai dengan saat ini hasil pemeriksaan kami, kondisinya masih linglung. Masih susah untuk diajak komunikasi, tapi untuk indikasi mabuk alkohol sendiri, sampai sekarang belum ada indikasi mabuk alkohol, tetapi rencana hari ini kami akan melakukan tes urin terhadap WNA tersebut. Pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Kuta Utara. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Badung, Bali, Wayan Handi Kurnia Putra untuk CSI RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, selamat malam. Berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, Brigadir Putu, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV? Ya, Pram dan sahabat RTV, selain informasi WNA yang mencuri truk tadi, kami juga ada informasi terkait seorang pemilik rental mobil yang tewas dan 3 rekannya luka berat usai dianiaya warga di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah saat hendak mengambil mobil miliknya. Ya, bersama saya Pramadika Samudra. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Ya, sahabat, polisi meringkus 1 dari 2 pelaku pencurian dengan modus bajing loncat yang kerap beraksi di Jalan Ring Road, Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi penangkapan diwarnai dengan kejar-kejaran dan letusan senjata api. Beraksi di Jalan Ring Road, Kota Medan, Sumatera Utara, kawanan bajing loncat akhirnya diringkus polisi. Bernama Tulus Hadiono, ia bersama seorang rekannya kerap beraksi dengan menunggangi mobil truk dan membuang muatannya ke jalan. Kali ini, Tulus bersama rekannya menjarah 1 karung bawang merah yang rencananya akan dibawa ke pasar pagi untuk diperjualbelikan. Ada salah satu pelaku naik ke mobil truk tersebut, sehingga kami melakukan pengejaran dan melakukan penindakan, namun yang bisa kami amankan baru 1 orang. Polisi hingga kini masih menggali keterangan dari pelaku, sementara rekan pelaku yang kabur masih dalam pencarian. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Kita ke kasus lainnya, sahabat. 1 gedung hotel di Alam Sutra, Serpong, Tangerang Selatan, Banten terbakar. 3 dari 6 karyawan hotel yang terjebak dalam lift meninggal dunia. Kebakaran melanda lantai 6 salah satu hotel di kawasan Alam Sutra, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Lantai 6 gedung hotel ini diketahui sedang dalam masa renovasi. Diduga api berasal dari korsleting listrik saat pengerjaan renovasi berlangsung. 6 karyawan hotel yang berada di lantai bawah bergegas menuju lantai 6 dengan menggunakan lift. Naas, laju lift tiba-tiba berhenti sehingga ke-6-nya terjebak di dalam.
Keenam korban kemudian berhasil dievakuasi petugas damkar dalam keadaan pingsan akibat kehabisan nafas. Namun sayang 3 diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Untuk kesulitan kita harus naik tangga sampai dengan lantai 6. Jadi terjebak di dalam lift meninggalnya. Kami sedang memeriksa saksi-saksi terkait. Salah satunya pihak dari Satpam, manajemen hotel, dan nanti dari pihak-pihak yang kita tunjuk jadi saksi dan melihat kejadian tersebut akan kita mintai keterangan terlebih dahulu. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak hotel. Penyebab utama kebakaran ini masih diselidiki oleh polisi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Andrianto, RTV. Sahabat, seorang pemilik rental mobil asal Jakarta tewas usai dikeroyok warga di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Korban bersama 3 rekannya dikira komplotan pencuri saat hendak mengambil mobilnya yang belum dikembalikan. Dengan brutal, oknum warga Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah ini menganiaya 4 orang yang diduga merupakan komplotan pencuri mobil. Tak hanya itu, mobil yang digunakan keempat orang tersebut juga turut dibakar massa. Aksi main hakim sendiri ini pun sengaja direkam oleh oknum warga. Mereka tidak menyadari telah melakukan kesalahan fatal karena 4 orang yang mereka aniaya ternyata bukan pencuri, namun justru hendak mengambil mobil miliknya yang disewa salah satu warga dan belum dikembalikan. Akibat penganiayaan ini, salah satu korban, BH, yang merupakan pemilik rental mobil meninggal dunia meski sempat dibawa ke rumah sakit. Sementara 3 korban lainnya babak belur dan dirawat di rumah sakit yang berbeda. Sebelumnya korban bersama 3 rekannya berangkat dari Jakarta menuju Pati setelah melacak keberadaan mobilnya menggunakan GPS. Namun naas, saat hendak mengambil mobilnya yang terparkir di salah satu rumah warga menggunakan kunci cadangan, mereka justru dikira maling hingga diamuk warga tanpa ampun. Jadi berdasarkan keterangan saudara SH tersebut, kemudian saksi-saksi yang sudah kami periksa menerangkan bahwa memang saat mengambil langsung dengan kunci mengambil mobil tersebut. Polisi kini telah menahan 2 orang yang diduga sebagai provokator pengeroyokan tersebut. Sementara kasus ini masih didalami aparat Polresta Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Muhammad Minan untuk Jesi, RTV. Ya, sementara itu sahabat, seorang anggota Reskrim Polsek Lubuk Begalung rela menyisihkan gaji bulanannya sebagai polisi demi memberikan makanan bergizi untuk puluhan anak di Banuaran, Padang, Sumatera Utara. Hal itu dilakukannya demi bisa menekan angka stunting atau gizi buruk yang tercatat masih cukup tinggi di wilayahnya. Di luar waktu bekerjanya, anggota Reskrim Polsek Lubuk Begalung, Aibda Dian Wihendro Ratno, kerap menyempatkan diri menghibur puluhan anak di Kelurahan Banuaran, Kota Padang, Sumatera Barat. Aibda Dian bahkan rela menyisihkan gaji bulanannya sebagai anggota kepolisian demi bisa memberikan makanan bergizi untuk anak-anak. Hal itu ia lakukan demi bisa menekan angka stunting atau gizi buruk pada anak yang tercatat masih cukup tinggi di wilayahnya. Akan selalu peduli dengan anak-anak yang betul-betul membutuhkan dapat tambahan gizi dan selalu akan menyisihkan sebagian gaji rezeki saya demi anak-anak ini, demi tumbuh kembangnya. Kepeduliannya terhadap masalah stunting pada anak membuat Aibda Dian memutuskan untuk menjadi donatur tetap di Yayasan Berkah Amal Soleh. Bersama yayasan ini, Aibda Dian rutin ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak. Samping itu juga ada program Basdagozi ini, Banuaran Sehat Dapur Go Gizi. Ini inovasi dari tindak lanjut dari inovasi Camat Galung tentang Dagozi yang telah dilaunching dulu oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Padang di Banuaran ini pusatkan. Aibda Dian memastikan anak-anak di wilayahnya tercukupi gizinya dengan makan makanan seperti ikan, daging, susu, telur, serta sayur dan buah. Tak hanya untuk anak,
Aibda Dian bersama yayasan tersebut juga turut memberikan penyuluhan kepada orang tua tentang pentingnya mengawasi pertumbuhan anak sejak dini. Lagi pula yayasan kita ini selalu peduli dengan kegiatan masyarakat sosial seperti yang kita utamakan sekarang stunting. Stunting ini termasuk dalam program pemerintah. Kegiatan sosial ini dilaksanakan setiap hari Jumat setiap minggunya. Hampir 2 tahun, kegiatan sosial ini dilakukan Aibda Dian bersama Yayasan Berkah Amal Soleh. Untuk ke depan kita terus berlanjut untuk menambah peningkatan gizi anak-anak ini, Pak. Karena minggu depan kita akan terus berlanjut. Termasuk dalam program membantu program pemerintah, program nasional Presiden kita, dan program dari pemimpin kita tertinggi Bapak Kapolri. Tak hanya peduli stunting, kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya pun kerap dilakukan Aibda Dian di bidang pendidikan, budaya, serta pemberdayaan SDM, terutama ibu rumah tangga di Kelurahan Banuara. Dari Padang, Sumatera Barat, Juwabdi Nursyah untuk CSI RTV. Emosi uang gajian dipakai untuk judi online. Seorang polwan tega membakar suaminya yang juga anggota polisi hingga meninggal dunia. CSI akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Sahabat, seorang bocah menjadi korban tabrak lari saat hendak menyaksikan bus telolet di Garut, Jawa Barat. Penabrak yang mengendarai sepeda motor melarikan diri, sementara korban menderita luka serius. Detik-detik bocah berinisial RA tertabrak pengendara motor yang melaju kencang terekam kamera pengawas sebuah toko di Jalan Raya Samarang, kawasan Palnunjuk, Garut, Jawa Barat. Diduga bocah 8 tahun itu hendak bergabung dengan teman-temannya di seberang jalan yang sedang menyaksikan bus berklakson telolet melintas. Usai menabrak, pengendara motor langsung melarikan diri. Sementara korban kemudian dibawa ke RSUD Slamet Garut untuk menjalani perawatan medis. Ketika ponakan saya, Rofi Alamsyah, ingin menyeberang jalan, itu terjadinya tabrak lari. Sampai saat ini pelaku belum ditemukan. Langsung daripada kejadian tersebut, ponakan saya dilarikan ke RSUD dan kondisi saat ini masih dalam penanganan medis. Korban tabrak lari masih berbaris lemas di RSUD. Atas kejadian ini, pihak keluarga korban meminta pelaku untuk bertanggung jawab. Sementara Satlantas Polres Garut langsung melakukan penilangan terhadap sejumlah bus yang memodifikasi klakson kendaraannya. Dari Garut, Jawa Barat, Indrus Andriawan untuk CSI RTV. Kita ke kasus lainnya, sahabat. Seorang anggota Polwan di Mojokerto, Jawa Timur tega membakar suaminya yang juga seorang anggota polisi hingga tewas. Tersangka emosi, uang belanja untuk kebutuhan 3 anak mereka dipakai untuk judi online. Warga di Komplek Asrama Polisi di Jalan Pahlawan, Kelurahan Miji, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto, Jawa Timur, dikejutkan dengan pertengkaran antara anggota Polwan yang bertugas di Polres Mojokerto, Bribtu FN, dengan suaminya, Bribtu Rian Dwi Wicaksono, yang juga bertugas di Polres Mojokerto. Pertengkaran itu berujung sang istri menyiram suaminya dengan bensin dan membakar suaminya itu. Korban sempat dibawa ke RSUD Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto oleh sang istri. Namun nyawa suami tak tertolong akibat menderita luka bakar 96%. Dari hasil pemeriksaan, diketahui motif Bribtu FN tega membakar suaminya sendiri lantaran emosi saat mengetahui gaji ke-13 korban tersisa sedikit. Korban seringkali menghabiskan uang belanja yang seharusnya untuk kebutuhan 3 anaknya digunakan untuk judi online. Bribtu FN yang kini berstatus tersangka menyesali perbuatannya dan sempat meminta maaf kepada suami saat di rumah sakit. FN ini juga mempunyai tanggung jawab yang besar ya untuk menolong yang bersangkutan. Ini membawa ke rumah sakit dengan dibantu oleh beberapa tetangga. Ya sampai rumah sakit, FN ini juga minta maaf kepada sang suami atas perilaku ini.
Usai menjalani visum, jenazah Bribtu Rian Dwi Wicaksono akhirnya tiba di rumah duka di Dusun Sambong, Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan, Jombang, Jawa Timur. Kedatangan jenazah Bribtu Rian disambut haru pihak keluarga dan anggota Polres Jombang. Jenazah Bribtu Rian kemudian dibawa ke tempat pemakaman umum desa setempat untuk dimakamkan secara kedinasan. Semasa hidupnya, korban dikenal baik meskipun pendiam. Sebelum kejadian masih dinas. Kebetulan saya juga ketemu masih dinas anaknya. Jadi tidak ada tanda-tanda yang ada permasalahan, tidak, kita tidak kelihatan karena anaknya juga diem. Tapi ya kalau diajak komunikasi bagus sekali anaknya. Sementara atas perbuatannya, Bribtu FN dijerat dengan pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Surabaya dan Jombang, Jawa Timur, tim liputan untuk CSI, RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama videonya, sahabat. Oh ya, jadi ini ada pengendara motor ya, sahabat, yang membawa karangan bunga. Tapi memang hal ini sering sekali ya kita lihat di jalan. Memang banyak pelaku usaha yang menggunakan motor untuk mengantarkan barang demi ketepatan waktu begitu ya. Tapi hal ini sangat disayangkan karena berbahaya. Bagaimana jika angin kencang otomatis akan membuat pengendara itu tidak akan seimbang, sahabat. Ya sahabat, pada pasal 137 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikatakan bahwa jenis angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang. Dan untuk membawa barang dengan sepeda motor, lebar barang yang dibawa tidak boleh melebihi stang kemudi dan tinggi barang maksimal hanya 900 mm dari atas tempat duduk pengemudi, supaya tidak menutupi jarak pandang dari pengemudi dan juga tidak mengganggu pengendara lainnya. Dan apabila dengan sengaja pengendara mengemudikan kendaraannya yang membahayakan bagi nyawa atau barang, dapat dipidana 1 tahun dan denda 3 juta rupiah berdasarkan pasal 311 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di penghujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Pramadika Samudra. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.